Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Nugroho, kelas TKJA. Ini prestasi tentang Badan Standarisasi Dunia atau ISO. Tujuan penggunaan standarisasi adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi, data, dan melakukan penanggulangan pada kerusakan pesan yang diterima maupun yang dikirim. Itu organisasi standarisasi dunia, tentu ada ITU atau International Telecommunication Union. ITU adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Tujuan utamanya meliputi standar pengelokasian spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian langkah-langkah interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Kedua, IEC atau International Electrotechnical Commission adalah sebuah organ standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar nasional untuk semua teknologi elektrik. Standar IEC meliputi berbagai teknologi dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik hingga perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan kantor, semikonduktor, serat optik, baterai, tenaga surya, nanoteknologi, dan tenaga air laut. 3. ISO atau International Organization for Standardization. ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. Keempat, ada IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. IEEE adalah organisasi internasional beranggotaan para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Kelima, ANSI, American National Standard Institute. ANSI adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang menguasai perkembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personal di Amerika Serikat. Keenam, ATS atau ARNet Trade Association adalah protokol komunikasi untuk jaringan area lokal. ARNet ialah sistem jaringan pertama yang tersedia secara luas untuk berbagai macam mikrokomputer. 7. CIE atau International Commission on Illumination. Komisi Internasional tentang Penerangan adalah penerangan otoritas internasional untuk cahaya, penerangan, warna, dan ruang warna. Didirikan tahun 1913 sebagai penerus Komisi Internasional de Photometry yang didirikan pada tahun 1900 dan saat ini berpusat di Wina, Austria. 8. DISA atau Data Interchange Standards Association. DISA adalah asosiasi standar pertukaran data organisasi yang mendukung berbagai organisasi lain untuk sebagian besar bertanggung jawab atas pengembangan standar pertukaran bisnis elektronik lintas industri. 9. ECA, Electronic Industry Alliance. ECA terdiri sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Mereka mengembangkan standar untuk memastikan produk peralatan dari produsen yang berbeda kompatibel dan dapat dipertukarkan. 10. EIA, Electronic Industry Alliance. EIA adalah standar Amerika dan organisasi perdagangan terdiri sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Mereka mengembangkan standar untuk memastikan peralatan dari produsen yang berbeda
kompatibel dan dapat dipertukarkan. 11. ECMA, European Computer Manufacturers Association. ECMA International adalah organisasi standar nirlaba untuk sistem informasi dan komunikasi. ECMA bertujuan untuk mengembangkan standar dan laporan teknis untuk memfasilitasi dan menstandarisasi penggunaan teknologi komunikasi informasi dan elektronik konsumen. 12. ETSI, European Telecommunication Standard Institute. ETSI adalah organisasi standar independen nirlaba di bidang informasi dan komunikasi. ETSI mendukung pengembangan dan pengujian standar teknis global untuk sistem aplikasi dan layanan yang mendukung TIC. Ke-13, FCC, Federal Communication Commission. FCC adalah lembaga independen pemerintah Amerika Serikat yang mengatur komunikasi melalui radio, televisi, kabel, satelit, dan kabel di seluruh Amerika Serikat. 14. IETF atau Internet Engineering Task Force. IETF adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet. Ini tidak memiliki daftar keanggotaan formatur persyaratan anggota. 15. International Committee for Information Technology Standards. ICIT adalah organisasi pengembangan standar terakreditasi NC yang terdiri dari pengembangan teknologi information. ICIT adalah forum Amerika Serikat Tengah yang didedikasikan untuk menciptakan standar teknologi. 16. ITI atau Information Technology Industry Council. ITI adalah asosiasi perdagangan yang berbasis di Washington DC, yang mewakili perusahaan dari industri teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai organisasi advokasi, ITI bekerja untuk mempengaruhi isu-isu kebijakan yang bertujuan untuk mendorong inovasi dan promosikan daya saing global. 17. TIA atau Telecommunication Industry Association, yang terakreditasi oleh American National Standards Institute untuk mengembangkan berbagai standar industri berdasarkan pada konsensus kesukarelaan untuk sebuah variasi yang luas terhadap berbagai produk informasi dan komunikasi teknologi. Standar teknologi departemen mengoperasionalkan 12 komite teknik yang mengembangkan berbagai perlengkapan seperti radio swasta, menara seluler, terminal data, satelit, perlengkapan terminal telepon, aksesibilitas, peralatan IP, kabel struktur, pusat data, komunikasi, peralatan seluler, multimedia multicast, kendaraan telematik, layanan kesehatan, ICT, komunikasi mesin, dan smart utility networks. Terakhir, SEN atau SENELEC, menyangannya European Community for Electrotechnical Standardization atau European Committee for Standardization. Komite untuk standarisasi adalah organisasi standar publik yang misinya adalah mendorong ekonomi pasar tunggal Eropa dan benua Eropa yang lebih luas dalam perdagangan global. Lalu 7 layer OC. Pertama, fisikal. Layer fisikal merupakan lapisan paling atas yang berhubungan dengan fisik. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan sinkronasi, bit, metode persinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti perkabelan dan topologi jaringan. Layer kedua, data link, memiliki fungsi menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Terdapat 2 lapisan pada link layer, yaitu logical link control atau LIC dan media access control atau MAC. Layer 3, network layer, berfungsi
utamanya dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Layer keempat, transport layer, merupakan lapisan yang berfungsi memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsinya memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Layer 5, session. Layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Contoh protokol pada session layer adalah NVS, SMB, RTP, dan lainnya. Itu layer 6, presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Layer 7, application. Layer terakhir merupakan layer yang menjadi pusat center terjadinya satu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi bekerja menggunakan fitur jaringan. Contoh protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP. Ya, sampai sini saja. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.